Jika nilai Z letaknya ada di sebelah kiri dari 1,645, maka bukan tolak H0, tetapi terima H0. Oke, next. Nah, p-value. Apakah p-value? P-value adalah nilai alfa terkecil yang masih menghasilkan penolakan bagi H0. Jadi, p-value ini nih juga bisa digunakan untuk menerima atau menolak H0. Contohnya seperti yang kita pakai di SPSS. Di situ ada sig titik, ya enggak? Sig titik nama lainnya adalah p-value. Sig titik itu nanti akan dibandingkan dengan alfa, default dari SPSS adalah 0,05, lalu ditentukan terima atau tolak H0. Jika sig titik lebih dari atau sama dengan 0,05, maka kita harus menerima H0. Tapi jika sig titik lebih kecil dari 0,05, maka kita harus menerima kalau tidak salah ya, mohon maaf. Kalau sig titik lebih kecil dari 0,05, maka kita harus menolak H0, yaitu dengan cara menerima H1. Agak pusing, nanti kita jelaskan lebih detail ya. Di sini p-value-nya 0,0359. Dari mana? Lagi-lagi kita lihat ke tabel Z. Ya, di sini tabel Z-nya ada yang sudah dilingkari pada saat kapan? 1,8 untuk sebelah kiri dan atasnya 0,00. Kenapa? Karena Z count atau Z hitung kita tadi adalah 1,80. Di sini nilai yang ditulis adalah 0,961, tapi ini bukan p-value-nya ya. Oke, cara untuk dapat p-value adalah 1,000 alias 1 alias probabilitas terbesar dikurang 0,9641. Hasilnya adalah 0,0359. Ya, inilah nilai p-value, lalu dibandingkan dengan 0,05 ternyata lebih kecil. Berarti kita harus menolak apa? Menolak H0 alias terima H1. Nah, kita back nih. Berarti sama ya, H0 di sini juga ditolak. Yang tadi p-value H0 juga ditolak. Kedua nilai antara p-value dan juga Z itu harus menghasilkan keputusan yang sama, harus sinkron. Oke, ini dia yang bisa kita lihat, 0,0359 kurang dari 0,05. H0 tidak diterima alias H0 ditolak. Jika nilai Z letaknya ada di sebelah kiri dari 1,645, maka bukan tolak H0, tetapi terima H0. Oke, next. Nah, p-value. Apakah p-value? P-value adalah nilai alfa terkecil yang masih menghasilkan penolakan bagi H0. Jadi p-value ini nih juga bisa digunakan untuk menerima atau menolak H0. Contohnya seperti yang kita pakai di SPSS. Di situ ada sig titik, ya enggak? Sig titik nama lainnya adalah p-value. Sig titik itu nanti akan dibandingkan dengan alfa, default dari SPSS adalah 0,05, lalu ditentukan terima atau tolak H0. Jika sig titik lebih dari atau sama dengan 0,05, maka kita harus menerima H0. Tapi jika sig titik lebih kecil dari 0,05, maka kita harus menerima kalau tidak salah ya, mohon maaf. Kalau sig titik lebih kecil dari 0,05, maka kita harus menolak H0, yaitu
dengan cara menerima H1. Agak pusing, nanti kita jelaskan lebih detail ya. Di sini p-value-nya 0,0359. Dari mana? Lagi-lagi kita lihat ke tabel Z. Ya, di sini tabel Z-nya ada yang sudah dilingkari pada saat kapan? 1,8 untuk sebelah kiri dan atasnya 0,00. Kenapa? Karena Z count atau Z hitung kita tadi adalah 1,80. Di sini nilai yang ditulis adalah 0,961, tapi ini bukan p-value-nya ya. Oke, cara untuk dapat p-value adalah 1,000 alias 1 alias probabilitas terbesar dikurang 0,9641. Hasilnya adalah 0,0359. Ya, inilah nilai p-value. Lalu dibandingkan dengan 0,05 ternyata lebih kecil. Berarti kita harus menolak apa? Menolak H0 alias terima H1. Nah, kita back nih. Berarti sama ya, H0 di sini juga ditolak. Yang tadi p-value H0 juga ditolak. Kedua nilai antara p-value dan juga Z itu harus menghasilkan keputusan yang sama. Harus sinkron. Oke? Oke. Ini dia yang bisa kita lihat. 0,0359 kurang dari 0,05. H0 tidak diterima alias H0 ditolak.